Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri, NPM 2175357 dari program studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan teknologi di era pendidikan di masa yang akan datang. Tahukah kalian apa itu pendidikan? Pendidikan adalah salah satu tujuan utama untuk anak bangsa dan negara untuk mendapatkan ilmu. Karena tanpa pendidikan kita tidak mengetahui itu angka dan huruf. Maka dari itu kita harus tahu itu pendidikan. Pendidikan itu sendiri terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah tujuan utama kita agar kita bisa mencapai cita-cita. Dan apabila kita tidak mengikuti perguruan tinggi, belajar di perguruan tinggi itu pun tidak apa-apa. Dari TK kita belajar menggambar, menulis, menghitung. SD, SMP, dan SMA seperti itu pun juga. Untuk kita menggapai semua itu, tentunya kita harus punya niat untuk sekolah. Niat itu apa? Yaitu untuk menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus rajin belajar, harus belajar. Karena kita berangkat sekolah itu dari pagi, pulang sore. Karena itu kita harus lebih belajar karena di sekolah kita tentunya untuk menuntut ilmu yang diajari oleh para guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di masa yang akan mendatang. Seperti kita ketahui sekarang bahwa pendidikan tentunya perlu sebuah teknologi informasi seperti handphone dan laptop dan alat sebagainya. Karena perkembangannya zaman, tentunya teknologi informasi tentunya sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan. Karena dalam teknologi informasi kita bisa mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang ada di dalam handphone, terutama dalam mengetahui tentang pelajaran. Kita bisa membuka Google, yaitu untuk mencari materi-materi yang kita pelajari di sekolah. Orang membeli kuota untuk bisa berinternet di media sosial untuk menambah informasi-informasi yang tidak kita ketahui. Karena sekarang kita ketahui bahwa di era seperti sekarang ini, genggam seluler adalah sangat penting untuk mendapatkan sebuah ilmu, terutama dalam ilmu pendidikan, agar kita tidak ketinggalan informasi. Maka intinya pada masa yang akan datang, teknologi informasi akan lebih menarik dan lebih modern daripada yang sekarang. Karena yang sekarang saja sudah sangat modern dan tidak akan ketinggalan zaman. Maka dari itu kita harus lebih berupdate dan lebih memahami tentang teknologi informasi agar kita tidak ketinggalan tentang informasi-informasi yang akan datang. Teknologi informasi dalam dewasa ini memberi pengaruh kontribusi terutama dalam dunia pendidikan untuk manusia. Mengapa teknologi informasi sekarang sangat berpengaruh terhadap pendidikan? Karena teknologi informasi sekarang sangat memberikan motivasi. Karena perkembangan sekarang kita harus melihat dari teknologi informasi itu sendiri. Kita bisa mencari berbagai ilmu seperti mencari tentang ilmu pendidikan, tentang pelajaran, tentang berbagai macam lagi. Perkembangan teknologi yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Teknologi yang dulu adalah mengerjakan tugas secara manual, yaitu secara menulis dengan buku tulis. Dan sekarang dituntun untuk bisa menggunakan teknologi informasi yang dulunya secara manual, sekarang menggunakan teknologi yaitu menggunakan handphone, laptop, dan lain-lain secara online. Yang dulunya tidak mengetahui Zoom, Meet, Classroom, dan sekarang aplikasi itu sangatlah penting untuk kita gunakan untuk sekarang ini, karena itu berdampak positif untuk para pelajar. Karena lebih mengetahui teknologi informasi dan kita ketahui perbedaannya yang sekarang dan dahulu.
Karena yang sekarang lebih modern dan kita belajarnya bisa membawa handphone dan laptop kemana-mana. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan perkembangan zaman yang akan datang. Karena teknologi informasi sangatlah cepat berkembang dan tentunya lebih canggih di masa yang akan datang. Gambaran perkembangan teknologi yang masa akan mendatang yaitu 1. Video based learning, yaitu pembelajaran di sekolah akan didominasi diajar tulisan dan presentasi PowerPoint, maka video akan banyak digemari. Yang kedua, Internet of Things adalah menghubungkan seluruh aplikasi yang ada di sekolah dalam satu internet atau ruang pusat. Yang ketiga yaitu artificial intelligence adalah dapat mengerjakan tugas-tugas secara bersamaan dalam satu internet dan tentunya banyak digemari oleh mahasiswa, dan itu tentunya mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Di dunia pendidikan di masa depan, revolusi perkembangan pendidikan masa depan. Kecenderungan pendidikan Indonesia di masa mendatang adalah makin berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus pembelajaran jarak jauh, distance learning. Saat ini distance learning masih dibatasi untuk universitas terbuka. Oleh karena itu, izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh perlu diubah supaya kerjasama internasional dan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan oleh semua institusi yang berdedikasi. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, antara lain, 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain, 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, short span of attention. 4. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, Differential Aptitude Test dapat diakses melalui compact disk. 5. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.